Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat keselamatan tanpa kurang suatu apa-apa. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dia Sri Rezeki dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari kelas PJKRA. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan ikhtiar. Ikhtiar merupakan berusaha sungguh-sungguh dengan menempuh jalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku sesuai dengan usaha yang akan dilakukan. Semua itu disertakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ikhtiar terkandung pesan takwa, yakni bagaimana cara menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan pertama-tama apa yang baik menurut Islam, setelah itu apa yang akan dipilihnya dan menerima segala konsekuensinya. Maka dari itu seharusnya kita berusaha sungguh-sungguh, sepenuh hati dan semaksimal mungkin dalam menggapai apa yang kita inginkan, termasuk cita-cita yang ingin kita gapai saat ini. Dalam ikhtiar terkandung pesan takwa, yakni bagaimana kita menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan pertama-tama apa yang baik menurut Islam, setelah itu kemudian menjadikannya sebagai pilihan dan menerima segala konsekuensinya. Maka dari itu memang seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam menggapai apa yang kita inginkan, termasuk cita-cita yang ingin kita gapai saat ini. Tapi itu semua juga tak lepas dari seberapa kemampuan kita dan keterampilan yang kita miliki. Mengingat manusia memiliki cita-cita dan keinginan untuk dapat sukses dan bahagia. Dan sewajarnya tidak ada orang yang menginginkan sebuah kegagalan. Apabila keinginan atau cita-cita dikehendakinya, maka dapat dikelola dengan baik, maka akan didapatkan jalan untuk menggapai kesuksesan yang diinginkan. Tentu saja, kesuksesan itu tidak akan diperoleh tanpa adanya usaha. Seperti halnya firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di ayat di atas menjelaskan sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwa apabila kita menginginkan sesuatu seperti rezeki, kesehatan, ilmu pengetahuan maupun kelulusan, maka kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh semaksimal mungkin. Inilah yang disebut dengan ikhtiar lahiriah yang nyata. Jadi, apabila seseorang yang sedang sakit, maka ia harus berobat ke dokter, mencari obatnya, dan lain-lain. Seseorang miskin yang ingin kaya tidak akan tercapai apabila hanya berpangku tangan, tidak melakukan ikhtiar apapun. Seseorang yang bodoh tidak akan mempunyai ilmu pengetahuan apabila tidak mau berusaha untuk mendapatkannya, seperti menempuh pendidikan, membaca buku, dan lain-lain. Berikhtiar dan tetap berusaha dengan segala daya dan upaya yang kita miliki adalah bentuk kebaikan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya.
sehingga setiap langkah dan jalan yang kita pilih akan selalu mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keberhasilan atas perjuangan yang kita lakukan adalah bonus dan hadiah terbaik yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk karunia-Nya. Perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, boleh mengharapkan hasil tetapi tidak boleh bergantung padanya. Kembalikan kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki skenario terbaik untuk kita. Jika belum tentu mendapat hasil, mengapa kita harus ikhtiar? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita berbeda dengan penilaian manusia. Allah menilai ikhtiar kita, bukan hasil darinya. Selain itu, rasa kecewa ketika gagal, meski telah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, tak akan lebih besar dari rasa kecewa karena tidak bersungguh-sungguh. Kegagalan bukanlah berarti usaha kita sia-sia. Usaha masing-masing manusia memiliki nilai pahala jika diniatkan sebagai amal soleh untuk beribadah kepada Allah. Semua keberhasilan bergantung dari cara kita berikhtiar dan beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nazm ayat 39 sampai 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna laysa lil insana illa ma sya'ah wa anna sayawhu sawfa yura summa yukhzahul jaza'al awfa wa anna illa rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya tidak akan sia-sia. Itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar selalu bekerja dan berusaha sekuat tenaga. Beliau ingin agar umatnya mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Bahkan Rasulullah pernah menyebut bahwa orang yang berikhtiar, ikhtiar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta atau hanya mengharap bantuan orang lain. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.